Selamat sore, saya Brigjen TNI Karim Marpaung, Bandep Lingal Desisnas Sesjen Wantanas. Saya bersyukur melihat teman saya Bapak Budi Salim. Video ini luar biasa, membawa agar para pendengarnya menjadikan seorang warga negara yang menghargai perbedaan, menghargai adanya persatuan kesatuan antara sesama warga negara. Saya berharap video ini boleh menjadi pengetahuan, modal buat kita semua yang mendengar. Kiranya boleh menjadi bekal buat kita semuanya. Dan saya berharap kepada seluruh teman-teman, khususnya di dunia usaha, boleh mencontoh apa yang dilakukan oleh Pak Budi Salim. Memberikan dorongan kepada bawahannya, meskipun berbeda, tapi kita dalam wadah NKRI. Saya berdoa supaya Pak Budi Salim lebih maju lagi, mendorong karyawannya, mendorong orang-orang yang dikenal, untuk menjadi warga negara Indonesia yang lebih maju, lebih menghargai antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Salam bela negara. Memang tidak mudah untuk mewujudkan satu cita-cita yang luhur. Semua membutuhkan waktu. Tapi kita jangan pernah sampai tidak punya waktu untuk berjuang mewujudkan cita-cita luhur kita. Karena kita tidak pernah tahu hari esok. Kita tidak tahu hari esok kita masih punya waktu atau tidak. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita berdiri atas jasa para pejuang dan Bung Karno, Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan kita 74 tahun yang lalu. Kelihatannya simple. Setiap tahun kita berdiri di sini, kita memperingati. Tetapi sesungguhnya yang terjadi 74 tahun yang lalu itu adalah peristiwa yang sangat menegangkan, di mana hari-hari sebelumnya itu hampir terjadi pertumpahan darah, dan Bung Karno pun sempat diamankan oleh para teman-teman sampai pada akhirnya 17 Agustus pagi bisa dikumandangkan proklamasi kemerdekaan kita. Beberapa minggu terakhir saya mempelajari tentang sejarah kemerdekaan kita. Saya menemukan ada dua fakta yang menarik. Fakta pertama adalah Indonesia memang betul-betul didirikan atas dasar fondasi yang sangat kuat sekali. Bahkan saya lihat paling kuat di antara semua negara yang pernah terbentuk di dunia. Sebagaimana kita ketahui, Amerika yang sebagai negara-negara di dunia disebut adalah bapak negara demokrasi, pada saat Amerika terbentuk pun, Amerika belum mengakui hak suara dari wanita dan orang kulit hitam. Berbeda sekali dengan Indonesia. Pada saat Indonesia diproklamasikan kemerdekaan, Indonesia sudah mengakui semua hak suara rakyat di Indonesia sampai ke wanita. Contohnya saja, sebelum kemerdekaan dibentuk satu badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau populernya dikenal dengan BPUPKI. BPUPKI itu beranggotakan dari
semua pulau, ada anggota dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, bahkan sampai ke Pulau Nusa Tenggara Timur dan Maluku yang jauh sekali. Dan juga beranggotakan Padang, Jawa, Sunda, Minahasa, Bugis, bahkan dari orang Tionghoa, orang Arab, orang Eropa pun ada yang menjadi anggota BPUPKI. Dari segi agama, ada anggota dari agama Islam jelas paling banyak, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, Konghucu. Bahkan ketua BPUPKI pun adalah penganut aliran kepercayaan. Di situ kita bisa tahu bahwa Indonesia didirikan atas satu fondasi yang sangat kuat dan berdasarkan musyawarah mufakat. Itulah sebabnya Indonesia seringkali di tikungan jalan hampir terguling, tetapi pada akhirnya tetap dapat tegak berdiri sampai sekarang. Itu yang harus kita ingat, bahwa negara kita itu didirikan atas dasar yang kuat, dan saya lihat tidak ada negara lain yang berdiri di atas dasar yang seperti ini. Fakta yang kedua yang menarik adalah kita tahu bahwa kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. 350 tahun kita punya kekayaan alam diambil oleh Belanda. Jadi bayangan kita tentang Belanda saat itu kan sama sekali tidak ada sumbangsi apa-apa, bahkan mereka mengambil kekayaan alam Indonesia. Tetapi saya lihat ada satu orang Belanda yang ternyata menjadi salah satu tokoh yang menjadi inspirasi Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dia itu bernama Ernest Dawes Dekker. Dawes Dekker sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1913. Dia pula yang mendirikan partai politik pertama di Indonesia sebelum merdeka, tahun 1912 dia mendirikan Indonesia Party, dan pada akhirnya menarik banyak teman nasionalis yang kita kenal, contohnya Cipto Mangunkusumo. Kalau kalian ada yang sakit, rujukan BPJS yang bergengsi, rumah sakitnya adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dia adalah teman seperjuangan Dawes Dekker beserta Ki Hajar Dewantara. Mereka bertiga itu dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai. Dia berani setelah mendirikan partai politik menghadap Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, yang kuasanya itu bisa dibilang setanding dengan kuasa Presiden Jokowi saat ini. Dia mengatakan kepada Gubernur Jenderal, kapan Belanda bisa memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Bayangkan, saat itu belum ada hak asasi manusia. Kalau dia mau dibunuh gampang saja. Sang gubernur murka mendengar hal itu, dan tidak lama setelah pertemuan itu keluar surat keputusan bahwa Partai Indonesia Party harus ditutup. Partainya baru berdiri 7 bulan, tetapi ditakuti sedemikian rupa sampai harus ditutup dengan paksa dengan kekuatan politik. Dan menariknya lagi, pernah satu masa Dawes Dekker dan Cipto Mangunkusumo dipenjara sampai mau dibuang ke Pulau Kupang dan satu pulau lagi yang lain. Mereka berdua dipisahkan. Kupang itu adalah satu kota yang bisa dikatakan termiskin, tertinggal, sampai disindir oleh banyak orang di sana. Kupang itu adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Disindir bukan Nusa Tenggara Timur singkatannya, tetapi nanti Tuhan tolong. Bayangkan, sampai 2 tahun lalu saya ke sana, saya lihat sendiri gersang di sana. Musim hujan hanya 3 bulan dalam 12 bulan. Jadi kita bisa bayangkan di situ susahnya seperti apa. Apalagi situasi 100 tahun lalu. Tetapi yang menariknya, saat Dawes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mau dibuang ke sana, mereka menulis surat permohonan kepada pemerintah Belanda supaya mereka disekolahkan saja di Belanda daripada menjalani hukuman. Dan itu diluluskan. Menarik kan? Kalau di sini ada narapidana mau dibuang ke Pulau Nusa Kambangan, mereka tulis surat ke pemerintah, saya mau disekolahkan aja deh di Inggris. Kebayang nggak? Nggak mungkin kan? Tapi saat itu bisa demikian. Jadi saya bisa simpulkan bahwa sebetulnya kalau pemerintah Belanda saat itu mau untuk menyuap atau memberikan Dawes Dekker jabatan tinggi, jadi gubernur apa, bisa berikan kamu harta sekian, itu pasti bisa saja dong untuk merubah satu dia punya paradigma dari memperjuangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lupakan saja, saya berikan kamu jabatan. Tapi saja catatan sejarah membuktikan Dawes Dekker tidak pernah menikmati seperti itu. Itu adalah satu ciri negarawan sejati menurut saya. Kalau kita bandingkan dengan keadaan di mana banyak pimpinan-pimpinan gubernur wali kota yang setelah mencapai jabatan mereka tetap saja mau mengumpul harta,
yang terbukti dengan adanya operasi tangkap tangan dari KPK. Kita bisa lihat sebetulnya nasionalis yang mana sih. Boris Dekker tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari tahun 1912. Dan saya teringat juga bulan lalu ada satu pro kontra di mana Kemendikbudristek, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi memutuskan bahwa ingin supaya universitas negeri di Indonesia bisa diberikan kesempatan dipimpin oleh rektor dari luar negeri. Tujuannya apa? Supaya ranking universitas negeri di Indonesia dapat meningkat. Karena apa? Universitas negeri di Indonesia rankingnya itu di dunia 290-an. Dibandingkan dengan universitas di Singapura, Taiwan yang rankingnya bisa masuk 10 besar, 50 besar. Tentu saja itu satu hal yang tidak membuat kita bangga ya. Ada yang berkata bahwa tidak perlu dipimpin oleh orang luar negeri. Kenapa? Apakah Indonesia tidak bisa? Jadi harus ditentang. Dan ada yang bertanya kepada saya, suatu radio swasta. Saya sih jawabnya gampang. Saat saya mempelajari tentang Boris Dekker dan pengaruhnya terhadap Bung Karno, saya pikir ya tidak ada salahnya juga. Kenapa? Satu rektor itu sangat mempengaruhi puluhan ribu mahasiswa. Kalau memang motivasi untuk mendatangkan orang luar negeri untuk bisa membuat puluhan ribu bahkan ratusan ribu mahasiswa kita begitu lulus lebih mudah mencari kerja, lebih mudah mendapatkan gaji yang besar dan lebih dipandang, saya sangat setuju sekali. Jadi bagi saya nasionalismenya adalah harus mengupayakan supaya banyak pemuda-pemudi di Indonesia yang mendapatkan kesempatan lebih dihargai dan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Nah, kembali lagi pada Boris Dekker, saya juga menilai bahwa dia itu merupakan orang yang lapang dada. Kenapa? Dia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari tahun 1912, tetapi dia bisa menyaksikan kemerdekaan tahun 1945. 30 tahun lebih dia harus menanti dengan tekun. Dan kenapa saya bisa bilang dia lapang dada? Bukan dia loh yang memproklamasikan kemerdekaan, tetapi orang lain, Bung Karno dan Bung Hatta. Dan dia sangat bersahabat karib dengan Bung Karno. Berarti dia legowo kan? Bung Karno pernah berkata kepada seorang wanita bernama Nelly, tolong rawat Boris Dekker yang saat itu memang berumur hampir 70, wanita itu berumur 30-an, dan tentu saja wanita itu harus mengikuti titah presiden, jelas. Sampai akhirnya wanita itu bukan hanya merawat Boris Dekker tetapi menjadi istrinya. Dari hal itu saya bisa simpulkan bahwa Boris Dekker dengan Bung Karno berkawan dengan sangat baik sekali, dan dia membuktikan dia memiliki hati yang legowo dan betul-betul murni dalam perjuangannya merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan Belanda. Jadi saya harap kita bisa belajar bagaimana kemerdekaan Indonesia bisa diperoleh dengan susah payah, dengan waktu puluhan tahun. Mungkin kita memiliki satu cita-cita yang luhur, tetapi kita berpikir, akankah kita bisa mencapainya? Mungkin sekali kita bisa mencapai dalam waktu yang lama, atau mungkin anak cucu kita yang akan mencapainya. Memang tidak mudah mewujudkan satu cita-cita yang luhur, sangat membutuhkan waktu. Tetapi jangan sampai kita tidak pernah punya waktu untuk mewujudkan cita-cita itu, karena tidak semua dari kita punya waktu yang cukup esok hari untuk mewujudkan cita-cita kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om Tuhan memberkati.